Tuhan, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Baik semuanya ya. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji hingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya, dan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami, dan setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Kalau jalan ke surga, tepuk tangan. Jalannya yang semangat ya. Kalau jalan ke surga, tepuk tangan. Kalau jiwa itu tepuk tangan. Siapa tangan tepuk tangan? Kalau tepuk tanganmu, tanganmu, tanganmu.
kita mau sambung pujian kita lagi. Kita mau angkat pujian King Kong badannya besar. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis.
Puji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami telah memuji dan memuliakan namamu. Dan biarlah itu Tuhan, setiap pujian yang naik di hadapanmu, itu boleh menyenangkan hatimu. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk senantiasa memuliakan namamu dengan sungguh-sungguh. Memuji namamu dengan sungguh-sungguh dari dasar dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan diberkati firman-Mu. Tuhan, persiapkanlah hati kami semua, baik anak-anak sekolah minggu maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Pada suatu ketika di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa. Nah, ketika Tuhan Yesus memasuki sebuah desa, tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Adik-adik tahu gak apa itu kusta? Kusta itu adalah suatu penyakit kulit dari kepala sampai ke kaki. Nah, kalau orang yang sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal dekat-dekat dengan orang yang sehat. Mereka harus dipisahkan, mereka harus tinggal jauh. Mereka terpisah dari orang tuanya, terpisah dari anaknya, ataupun dari saudara-saudaranya. Mereka harus tinggal jauh. Nah, 10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus datang memasuki sebuah desa. Nah, tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Mereka tidak boleh mendekati, karena dilarang orang yang sakit kusta mendekati orang yang sehat. Kemudian 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka teriak kepada Tuhan Yesus, minta dikasihani. Kasihani apa ya? Kenapa mereka berteriak minta dikasihani Tuhan Yesus? Apakah mereka tahu ya siapa itu Tuhan Yesus ya? Nah, ternyata 10 orang kusta itu mengetahui siapa itu Tuhan Yesus. Makanya mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Kemudian Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, mereka teriak kepada Tuhan Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Nah, mereka meminta kesembuhan. Mereka minta belas kasihan Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi Tuhan Yesus malah menyuruh mereka memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Nah, adik-adik tahu gak? Kalau penyakit kusta itu baru dikatakan sembuh kalau mereka datang kepada imam-imam. Jadi kalau mereka merasa sudah sembuh, mereka harus datang kepada imam-imam. Nanti imam-imam yang ada di gereja atau pendeta itu kalau jam sekarang melihat dulu nih, kalau ternyata sudah tidak ada luka di kulitnya, badannya sudah bersih, barulah dia dinyatakan sembuh. Nah, yang menyatakan sembuh itu adalah imam, bukan dokter, tapi imam. Iya ya, lucu ya. Iya, karena imam yang menentukan mereka. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, ternyata 10 orang kusta ini dengar-dengaran loh. Wah, mereka pergi bersama-sama kepada imam-imam
Walaupun pada saat itu masih sakit loh, belum sembuh loh. Tapi mereka mendengar kepada Tuhan Yesus, mereka pergi. Nah, ternyata tiba-tiba di tengah perjalanan sakit kusta mereka hilang dan sembuh. Wah, ajaib ya Tuhan Yesus ya. Belum nyampe kepada imam-imam, masih di pertengahan jalan, ternyata penyakit kustanya telah sembuh. 10 orang kusta yang disuruh Tuhan Yesus bertemu dengan imam-imam ternyata sudah sembuh. Sudah tidak ada lagi luka-luka di tangannya, di kakinya, di wajahnya. Mereka buka balutan tangannya dan lihat, ternyata sudah tidak ada, kulitnya bersih. Wah, 10 orang kusta itu sangat senang. Mereka berterima kasih, mereka bersuka cita. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Nah, tahu gak adik-adik, dari 10 orang itu hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Yang ke-9-nya pada kemana ya? Coba kita hitung ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ternyata yang 9 pergi pulang kayaknya dia. Tetapi 1 orang datang kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Adik-adik tahu gak siapa 1 orang itu ya? Wah, ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu dari 10 orang kusta itu. Yang 9-nya pulang, hanya orang Samaria ini yang lari kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, terima kasih guru, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Lihat, tangannya sudah tidak dibalut kain lagi, tangannya sudah tidak ada luka lagi, kulitnya bersih. Dia sangat berterima kasih. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang Samaria itu, di mana 9 orang yang sembuh tadi? Mana nih teman kamu nih yang 9? Kok cuma kamu doang? Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah? Kenapa hanya kamu saja yang datang dan memuliakan Allah? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus hanya menyuruh mereka pergi. Ketika mereka pergi untuk bertemu dengan imam-imam, mereka masih dalam keadaan sakit loh. Tapi di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh. Wah, luar biasa ya. Ternyata 10 orang kusta ini tadinya sakit, lalu melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak minta tolong, Tuhan kasihnilah saya. Mereka ingin sembuh. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ketemu imam-imam. Ke-10-nya pergi. Di pertengah jalan mereka sembuh. Tapi hanya 1 orang yang mau datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, yang mustahil. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukannya, asalkan kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus dengar-dengaran, dan jangan lupa kita berterima kasih ketika apabila kita sudah ditolong. Nah, sama nih, adik-adik juga begitu ya. Kita mau belajar berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas apa yang Tuhan Yesus telah perbuat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, kita belajar ayat hafalan kita hari ini ya. Sama-sama ya, kita mau belajar mengucap syukurlah dalam segala hal.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhannya kan? Bagaimana? Nah, setiap apa yang Tuhan telah perbuat, Tuhan berikan, kita harus belajar mengucap syukur. Kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan Yesus, maupun kepada mama, papa, ataupun kepada orang-orang di sekitar kita yang melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Jangan lupa kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dan kita mau menyembah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita sama-sama nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Haleluya. Menyanyi dengan sungguh-sungguh ya, karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas apa yang telah Tuhan berikan dan perbuat dalam hidup ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku. Haleluya, haleluya. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, terima kasih Tuhan, amin. Kau memilikiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah. Haleluya, persembahanku. Amin. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang senantiasa Engkau perbuat dalam hidup kami, Bapa. Kami mau belajar Tuhan dari salah satu orang kusta yang mau datang ke hadapan-Mu. Dia mengetahui Tuhan bahwa Engkau sanggup
untuk melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup Tuhan untuk memenuhi permintaannya. Engkau sanggup Tuhan untuk mengabulkan Tuhan apa yang dia inginkan Tuhan, yaitu kesembuhan. Dia menyadari Tuhan sehingga dia datang ke hadapan-Mu, berterima kasih atas Engkau yang telah perbuat dalam hidupnya ya Bapa. Demikianlah kami Tuhan, ajarlah kami anak-anak sekolah minggu, kami semua Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Bapa dalam segala hal, terlebih lagi dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah kami tetap senantiasa Tuhan berterima kasih atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Biarlah kami tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan firman-Mu agar kami selalu Tuhan Yesus mengasihi Engkau. Terpujilah namamu ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Sekiranya Engkau juga memberkati kesehatan mereka, dan Allah mencukupi segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Hingga satu saat nanti Tuhan, jika kami dikehendaki Tuhan untuk ibadah tatap muka, biarlah Allah yang mengatur segala sesuatunya Bapa. Biar kami boleh berkumpul kembali ya Bapa. Engkau juga memberkati Bapa Ibu Gembala kami Tuhan. Senantiasa Allah menopang kehidupannya, menopang kesehatannya, memberi kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan dalam melayani umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.